Selamat siang, Kak Gabrila. Siang, Kak. Lagi di mana nih, Kak? Lagi di rumah. Apa kabar? Baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik juga nih, Kak Gabriel. Ini namanya panggilannya Gabrila, Gebrila atau gimana nih? Panggil Ana aja. Oh, panggil Ana aja, baik. Oke, Kak Ana. Iya. Nah, teman-teman gue Pedia, hari ini ya kita sedang jumpa penulis nih bersama Kak Gabrila Ana atau disapa dengan Kak Ana ya. Iya, Iya. betul. Nah, kita akan sharing-sharing nih bersama Kak Ana. Pastinya kita akan menambah ilmu baru, wawasan baru, dan dapat pengetahuan baru juga dari Kak Ana ya. Nah, Kak Ana ini adalah salah satu seorang penulis yang terbitin naskah di Guepedia. Nah, kalau boleh tahu nih, Kakak udah ada berapa sih terbitin naskah di Guepedia? Sampai sekarang udah 10 naskah, Kak. Oh ya, wah banyak sekali ya. Iya. Nah, Mm-mm. sebelum kita lanjut lebih dalam nih ngobrol-ngobrol bareng Kana, silahkan Kana memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Gabriel Ana Luisa. Bisa dipanggil Ana. Umur saya 17 tahun. Dan sampai sekarang saya sudah menerbitkan 10 buku di penerbit Kuipedia. Wah, 10 buku nih teman-teman nih. Nah, selain menulis, Kana kesibukannya apa nih sekarang? Sebagai pelajar tentu saja saya juga sibuk untuk belajar sih, Kak. Hmm, Terutama sekarang di kelas 12 kan lagi mempersiapkan untuk ujian. Lalu iya. saya juga memiliki hobi menulis, lalu terkadang saya juga menyalurkan hobi seni saya dan lain sebagainya. Oh, seni juga nih. Seni apa nih Kan nih kalau boleh tahu nih? Saya sebenarnya suka menggambar, melukis, dan saya juga memiliki small business gitu, Kak. Oh, jadi banyak ya Kak kegiatannya ya selain jadi pelajar nih juga senang Iya, gambar, ada bisnis juga nih. Oke, Kak sekolah di mana kalau boleh tahu? saya sekolah di Surabaya, Kak. Oh, di Surabaya. Berarti sekarang tinggal di Surabaya ya? Hmm. Enggak sih, saya sebenarnya orang Pasuruan. Oh, Pasuruan. Oke, jadi di Mm-mm. Surabaya. Oke. Gimana Kak sekolahnya lancar apalagi pusing-pusingnya nih mau menghadapi ujian-ujian ya kelas 12. Iya, agak Lagi ininya kayak pusing-pusingnya sibuk belajar gitu ya Kak ya. iya. Oke. Nah, Kak Ana boleh tahu nggak sih judul buku apa aja nih yang Kakak udah terbitin di Guepedia? Oh iya, jadi yang pertama itu ada buku yang judulnya The Old Hotel, Mm-mm. tentang horor gitu genrenya. Terus yang kedua ada Hai Namaku Gantari, itu bergenre drama. Lalu yang ketiga ada Secret Adventure in Fantasy World, jadi itu untuk semua kalangan usia itu bisa baca. Karena Mm-mm. emang base-nya tuh cerita anak-anak dan bergambar serta berbahasa Inggris. Lalu yang keempat ada Life Motivation, itu tentang cerita buku motivasi. Lalu yang selanjutnya ada Darlene's Dark Side, itu buku horor dan in English juga. Jadi untuk orang-orang yang mungkin mau meningkatkan skill bahasa Inggrisnya bisa langsung baca buku itu. Terus selanjutnya ada lagi buku Keluarga Ligan. Itu tentang cerita misteri sebuah keluarga saat sedang menaiki kapal. Lalu yang selanjutnya ada buku Bercermin Tanpa Cermin. Itu juga tentang buku motivasi. Dan selanjutnya juga ada buku psikologis berjudul Schadenfreude. Itu tentang seseorang yang memiliki rasa bahagia ketika melihat orang lain sedang menderita. Dan selanjutnya, saya juga menerbitkan buku pelajaran bahasa Mandarin, terutama untuk pelajar atau mungkin pekerja yang ingin meningkatkan skill bahasa Mandarin, bisa cocok banget untuk membaca buku ini. Dan yang terakhir ada buku horor berjudul Mikau, itu tentang suatu keluarga di pedesaan yang harus menghadapi sosok menyeramkan. Gitu, Kak. Oh, begitu. Wah, banyak sekali ya, Kak ya. Tadi ada kisah horor Iya. juga, ada Mandarin. Ini ngomong-ngomong, kakaknya bisa bahasa Mandarin berarti ya? Iya, Kak.
Bisa. Sebenarnya saya masih beginner, makanya itu Oh, saya juga menuliskan tentang dasar-dasar gimana sih supaya bisa belajar bahasa Mandarin sebagai beginner yang gampang gitu. oke. Berarti aku boleh nanya nggak nih, Kak? Kalau bahasa Mandarinnya apa kabar tuh apa, Kak? 你好吗？Oh, oke oke. Wah. Semoga terus ini ya Kak ya bahasa Mandarinnya bisa terus lancar ya Kak ya. Ya, amin Nah, Kak. kan tadi kan kakaknya udah terbitin 10 buku ya di Guepedia. Boleh nggak sih ceritain salah satu buku kakak itu? Oh, oke, mungkin yang buku pertama ya, Oke. yang tentang The Old Hotel. Jadi tuh menceritakan tentang seorang anak yang bernama Naori. Dia tuh memiliki planning untuk liburan bersama keluarganya. Tapi ternyata di luar dugaan mereka, mereka justru menemukan sebuah hotel yang angker. Dan memang kita kan udah sering ya menemukan cerita-cerita horor yang biasanya tempatnya tuh di hotel yang serem. Tapi ini tuh konfliknya beda, eksekusinya juga beda. Dan kayaknya sih nggak seru nih Kak kok aku ceritain semuanya nih. Jadi Iya. intinya tentang Naori bersama keluarganya yang harus menghadapi gimana nih caranya keluar dari hotel itu. Dan Oh, kalau misalnya tertarik bisa langsung dibeli nih Kak. oh, gitu baik. Oke deh. Nah itu salah satu sedikit cerita ya tentang bukunya Kak Ana tadi. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran nih sama buku-bukunya Kak Ana, boleh banget silahkan dibeli ya Kak ya. Iya betul. Nah, kira-kira Iya Kak. selama proses menulis nih kan, ada nggak sih kendala? Kalau kendala sih mungkin untuk memperpanjang cerita gitu ya Kak. Tapi intinya kalau misalnya kita mau nulis, kita tuh harus benar-benar mantap untuk bikin kerangkanya gitu. Jadi nanti, oh eksekusinya gimana, penyelesaiannya gimana, supaya kita tuh nggak bingung di tengah jalan waktu nulis gitu Kak. Oh, oke, baik. Jadi kakaknya ini juga hobi menulis ya. Nah, sekarang kan lagi sibuk-sibuknya sekolah nih kelas 12. Apakah masih menulis atau lagi stop dulu, Kak? Sebenarnya sih masih nulis Kak, cuma mungkin frekuensinya nggak sesering sebelumnya, soalnya kan sambil belajar, jadi terkadang sambil nyicil nulis dikit-dikit gitu. Oh baik, jadi di waktu senggang gitu ya Kak diselipin ya untuk lanjut Iya. menulis gitu. Nah kalau boleh tahu cuacanya di sana gimana nih Kak nih? Cuacanya sekarang cerah sih Kak di Cerah sini. ya, ya. Kalau di sini sih Iya. alhamdulillah cerah juga cuma agak mendung mungkin karena emang lagi musim hujan Oh, juga ya Kak ya. Koneksinya tidak iya. baik ya. Oke lanjut. Nah selama proses penulisan ini pastikan kadang kita ngerasa suka stuck ya Kak ya. Kayak bingung nih apalagi nih yang mau ditulis. Nah kakak tuh ngatasinnya tuh bagaimana sih Kak? Iya, jadi sesuai pengalaman, menurut saya yang penting itu kalau kita punya ide nih, misalnya, oh aku mau bikin nih cerita thriller gitu tentang pembunuhan. Jangan cuma sekedar ide, tapi kita juga harus menuangkan nanti kerangkanya itu gimana, awalnya mau gimana, penyelesaiannya mau gimana. Terus menurut saya untuk menjadi penulis itu kita juga harus suka membaca sih, soalnya dengan kita membaca otomatis kita tuh bisa lebih mudah untuk mendapatkan ide setiap harinya. Jadi ya. Oh, oke, baik. Jadi kakaknya juga suka mencari inspirasi ya kak ya. Jadi nggak harus selalu Iya, di betul. rumah gitu ya. Bisa dari mungkin dari Iya, pengalaman dari sekolah ya kak, dari sekitar, dari lingkungan. Bisa juga ya kak ya mencari inspirasi. Iya, oke. Nah, kakaknya nih awal tahu Guepedia itu dari mana sih kak? oh, awalnya itu sebenarnya waktu lihat di explore page-nya Instagram, itu sempat lihat postingannya Guepedia. Terus saya cek gitu, ternyata penerbit Guepedia itu nggak ribet ya proses penerbitannya. Terus intinya simple dan waktu saya coba ternyata oh ya mudah juga ya. Jadi saya akhirnya sampai 10 buku nih sekarang. Iya. Oke, jadi ini bisa juga nih buat teman-teman Guepedia yang lain ya, nih bisa mengambil contoh nih dari Kak Ana ya. Memang benar ya Kak ya, terbitin naskah di Guepedia itu pastinya gampang, mudah dan fleksibel banget ya Kak ya.
Nah, tapi di Iya, saat bener banget, kakaknya Kak. di saat kakaknya terbitin naskah di Guepedia ini ada kendala nggak, Kak? Apa kelamaan atau gimana? Iya, Kak. Oh, Oke. tadi kayak Iya, sinyalnya putus kayaknya deh, Kak. iya terputus lagi. Oke, boleh diulang, Kak? Oke, oke. Jadi untuk durasi, memang kalau di penerbit Wikipedia ini tuh cepat, praktis, dan nggak usah nunggu lama. Intinya, Tapi kakaknya kira-kira seneng nggak nih buku-bukunya sudah diterbitin nih sampai 10 buku di Guepedia? oh iya, pastinya seneng dong, Kak. Dan saya juga udah berterima kasih kepada penerbit Wikipedia. Sampai sekarang saya udah nerbitin 10 buku. Oke. Kira-kira ada nggak sih teman kakak yang suka nanya gitu kayak, kamu hobi banget menulis ya sampai terbitin 10 buku di Guepedia itu. Iya, gimana tuh Kak? Dari teman-temannya kakak? Ada sih, Kak, memang beberapa orang juga tanya, "Ah, kamu suka nulis ya, An?" Dan saya bilang, "Oh iya, aku memang suka menulis." Dan kebetulan juga nih kan Wikipedia kan penerbit yang praktis gitu ya. Jadi setiap saya muncul ide, saya salurkan ide itu ke tulisan dan saya langsung terbitkan gitu, Kak. Oke. Kira-kira untuk proses menulis satu buku itu kalau kakak pribadi butuh waktu yang berapa lama sih? Kalau yang paling paling lama. Tapi kalau cepat sebenarnya saya 1 bulan tuh juga sudah bisa, Kak. Oh, oke. Jadi sebenarnya Apalagi kalau misalnya idenya sudah mantap gitu, heeh, udah dibikin kerangkanya. iya. Oh, baik. Oke. Jadi kakaknya ini emang hobi menulis ya gitu. Jadi sering menulis ya sampai bisa terbitin banyak banget nih ya 10 buku di Guepedia. Nah, untuk penjualan buku-bukunya sendiri gimana, Kak? Apakah kakak puas? Ya, ya puji Tuhan sampai sekarang udah ada beberapa yang suka dan cocok sama buku saya. Udah ada beberapa yang merasa puas dengan membaca cerita-cerita saya, gitu, Kak. Oh, oke. Jadi merasa puas ya, Kak ya. Kira-kira kakaknya ini ada nggak sih kepikiran kayak, saya harus jadi penulis terkenal nih? Ya, itu memang suatu harapan saya, terutama saya kan sudah jadi penulis, dan Mhm. tentunya saya juga ingin menjadi penulis yang besar. Maka dari itu, saya juga suka nih, Kak, promosiin ke teman-teman saya, ke orang-orang sekitar saya, gitu, Kak. Iya, betul banget. Memang harus kita tuh harus banyak-banyak pengetahuan juga ya, kayak banyak-banyak relasi juga nih, promosiin ke teman-teman ya, kayak siapa tahu kan teman-temannya Kakak nih bisa seperti Kakak ya, Kakak menjadi motivasi nih untuk teman-teman Kakak. Iya. Nah, Iya, bener banget, Kak. Kakaknya sendiri ini ikut komunitas penulis tidak? Masih belum sih, Kak. Masih belum. Oh, berarti secara pribadi aja ya, karena dari hobi juga ya senang menulis. Heeh, baik baik. Iya. Oke. Tapi kakak itu ngatasin rasa, misalkan rasa capek gitu ya, capek, malas, bosan di saat nulis. Nah, kakak tuh ngatasin itu bagaimana, Kak? Mungkin kalau misalnya kita lagi nulis, terus di tengah jalan tuh kita kayak stuck gitu ya, nggak tahu tuh yang mau nulis apa lagi gitu kan, lagi capek. Kalau saran saya sih ya harus berhenti dulu, kita istirahat dulu. Karena kalau dipaksain takutnya nanti ceritanya kan jadi jelek, hasilnya kan nggak memuaskan. Jadi kalau misalnya memang kita lagi bener-bener nggak ada ide, lagi capek, lagi nggak mau tulis, ya emang lebih baik istirahat dulu sih. Kalau saya gitu, Kak. Oke. Nih berarti Kakaknya, dengan istirahat itu apakah suka seperti olahraga atau jalan-jalan sama teman atau bagaimana, Kak? Kalau istirahat tuh mungkin ya saya sambil baca buku. Saya suka baca buku kebetulan, Kak. Terus mungkin istirahat. Nulis tuh mungkin bisa dibuat untuk kerjain tugas sekolah atau mungkin olahraga sih ya. Hmm. Mungkin 5 kali seminggu gitu, Kak. Jadi biar nggak ini juga ya, Kak, ya, biar nggak stuck, terus gitu, biar nggak pusing dan malas juga ya, Kak, ya. Iya, jadi jangan selalu nulis, terus karena bisa bosen juga ya, Kak. Tapi kira-kira Kakak nih, selama menulis nih pernah ada rasa bosen nggak sih? Kayak atau kepikiran seperti, udahlah capek nih nulis nih, kayaknya aku berhenti aja deh.
udah nggak mau nulis lagi, itu gimana? Belum pernah sih Kak. Soalnya buat saya menulis itu kan sesuatu yang asyik ya. Hmm. Dimana kalau kita punya ide, kita tuangin aja deh kan gitu. Jadi buat saya sih nggak pernah sampai menyerah gitu, nggak pernah sih Kak. Berarti bisa banget nih ya buat Kak Ana atau teman-teman gue pedia yang lainnya nih, karena kan kita ngungkapin sesuatu itu tidak harus lewat gestur tubuh ya, tidak harus lewat mulut, tidak harus berbicara, tapi bisa mengungkapkan perasaan yang kita sedang alami itu lewat tulisan ya Kak ya. Iya, daripada iya Iya betul betul, Kak. daripada tidak bermanfaat gitu kan, misal kayak orang lagi patah hati gitu ya Kak, misalnya nih, daripada nangis-nangis gitu kan ya, buang-buang waktu gitu kan, coba lebih baik tuangkan ide aja nih ya, tulis perasaan kalian kan, siapa tahu nih bisa kayak Kak Ana ya kan, menerbitkan dan mengembangkan tulisannya menjadi sebuah buku ya Kak ya, betul ya? Iya. Iya benar banget nih Kak. Jadi bisa bermanfaat untuk banyak orang juga ya Kak ya. Mhm. Iya betul banget Iya, Kak. betul banget kan. Sama orang yang punya masalah juga kan, atau keadaannya tidak baik-baik saja, atau mungkin yang hidupnya gitu-gitu aja ya, yang suka bosenan gitu kan, atau mungkin apa namanya, ada waktu luang tapi bingung mau ngapain, coba-coba aja ya nulis ya kayak siapa tahu ya bisa jadi Iya betul banget. pengingat. Iya. Mm-mm. Nah, Kakak nih hobi menulis sejak kapan, Kak? Dari dulu saya udah suka nulis sih Kak. Cuma waktu SMA ini saya baru kepikiran, oh diterbitin aja nih nggak apa-apa gitu. Oh, oke, baik. Tapi pastinya orang tua dan sekitar Kakak nih juga pasti dukung ya, Kak ya? Oh iya Kak. Iya, Mm-mm. pasti ya dukung. Iya. Berarti selain tadi ada cerita-cerita horor, lalu ada bahasa Mandarin juga ya, Kak ya? Terus psikologis juga ada ya, Kak ya? Heeh. Iya, iya. Iya, berarti sangat bermanfaat juga ya, Kak ya, untuk wawasan baru nih untuk teman-teman gue pedia ya, Kak ya? Iya, Mhm. betul. Jadi Sangat saya bermanfaat. sendiri sebagai penulis, waktu nulis itu kan juga ikut belajar nih, Kak. Iya. Kita research informasi, lalu kita juga ikut nulis, otomatis kan ikut baca, ikut memperoleh ilmu baru gitu. Iya, betul banget. Wah, Kakak nih masih SMA kelas 3 tapi kayaknya relasinya udah luas banget ya, Kak ya, sampai bisa nerbitin Ah, 10 buku iya. nih. Thank you, Kak. Iya. Iya. Oke, kira-kira nih Kak nih, ada nggak sih saran dan kesannya nih terbitin naskah di Wikipedia? Kalau kesan, saya sendiri juga seneng banget sama Guepedia. Hmm. Karena jarang banget nih, Kak, penerbit yang kayak Guepedia kan praktis, simple, dan ini waktunya tuh juga nggak lama, bahkan nggak sampai 3 bulan. Untuk proses penerbitan naskah itu cepat sekali. Dan saya senang sih, Kak. Untuk saran mungkin lebih ke gencar promosi aja sih, Kak, untuk buku-buku penulis gitu. Oke, baik. Memang di Wikipedia ini terbitin naskah juga gratis ya Kak ya, jadi nggak perlu ngeluarin duit gitu kan ya. Nah, terus pastinya juga ada syarat dan ketentuannya ya untuk terbitin naskah di Wikipedia ya Kak ya. Nah, tadi kan kakaknya bilang prosesnya ya cepat gitu ya Kak ya. Heeh. Iya, Kak. Tapi mungkin beberapa juga teman-teman Guepedia nih bilang kalau prosesnya lama terbitin naskah di Guepedia. Sebenarnya, iya sebenarnya memang cepat, benar. Cuma yang bikin lama itu kadang ISBN-nya ini belum ada gitu dari Perpus Naskah. Iya, jadi itu yang bikin lama. Sebenarnya kita mungkin kalau naskahnya itu tidak banyak revisi, ya sehari 2 hari juga pasti bisa lah langsung diterbitkan gitu. Cuma kalau banyak revisi ya paling 10 harian lah ya, 10 hari ke depan baru bisa diterbitin. Nah kalau untuk dapat ISBN-nya itu kan yang mengatur itu Perpusnas ya, yang terbitkan Perpusnas. Jadi Guepedia tidak bisa misal tidak bisa bilang ke kakaknya misal kan nanti seminggu lagi akan diterbitkan gitu ya, nanti ISBN-nya turun gitu kan, tidak bisa kayak gitu ya kayak. Jadi kadang juga seminggu belum dapet, lalu 2 minggu, ada juga yang sebulan 2 bulan,
sampai kadang nggak ada kabar gitu. Sebenarnya kita dari tim Guepedia juga kasihan gitu, sedih gitu ya, jadi nggak ada kabar ISBN-nya gitu kan. Takutnya nanti penulisnya komplain gitu kan ke Guepedia-nya, kenapa naskah aku nggak diterbit-terbitin gitu. Padahal dari kitanya udah siap terbit gitu kan, cuma ISBN-nya belum turun dari Perpusnas gitu. Tapi kalau kakak sendiri berarti kemarin di saat menerbitkan naskah itu aman-aman aja ya kak? Iya Kak, lancar-lancar aja Lancar sih aja waktu ya? saya menerbitkan. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira kakaknya ada planning untuk terbitin naskah lagi nggak nih di Grapedia? Planning ada sih Kak. Oke. Iya. Berarti sekarang lagi proses menulis lagi nih? Iya, sekarang lagi proses lagi. Proses, oke. Kita kita tunggu ya kak ya, pastinya nih karya-karya Kak Ana nih. Iya, siap Kak. Nah, siapa tahu kan bisa menjadi motivasi juga ya untuk teman-teman semua ya. Dan pastinya kita juga sebagai, apalagi kakak nih masih muda ya, masih 17 tahun ya, masih SMA gitu kan, harus banyak-banyak relasi ya kak, banyak wawasan ya. Iya betul kan. Siapa tahu kakaknya bisa jadi penulis yang terkenal ya, bisa memotivasi banyak orang Iya, juga. amin Kak. Ya, amin. Oke. Berarti tadi kakaknya kalau kehabisan ide itu olahraga ya, terus kadang main sama teman-teman juga nggak sih kak? Iya sih Kak, Sama teman-teman. Oke. betul. Nah tapi nih teman-temannya kakak ini ada juga nggak sih yang hobi menulis seperti kakak? eh Sampai sekarang sih saya lihat belum ada, Belum makanya ada. mereka kadang juga suka tanya, "Oh, kamu kok suka sih nulis gitu Kak?" Tapi kadang suka bukan diledekin, bahasanya apa ya? Kayak misal kan nulis tuh capek, misalnya temen kakak ada yang bilang gitu ke kakak. Ngapain sih nulis tuh capek, bosen gini-gini. Ada nggak ya kayak gitu kak? Sampai sekarang sih belum ada yang bilang Belum gitu ada. sih Kak. Cuma kalau saya sih ya sebenarnya hobinya orang kan beda-beda sih. Hmm. Ada yang suka nulis, ada yang mungkin merasa kayak, oh olahraga itu enak banget, gak ngebosenin gitu. Ada yang bilang, oh belajar tuh gak ngebosenin. Ya tergantung orangnya sih Kak. Oh, oke. Mm-mm. Berarti teman-teman kakak juga mendukung ya kak ya, tidak mencela kakak gitu ya, tidak. Udah Nah nggak iya. usah, iya nggak usah nulis gitu kan. Oke, Oh baik. enggak. Iya. Oke, berarti didukung juga sama sekitarnya. Berarti teman-teman kakak ini rata-rata belum ada yang seperti kakak ya gitu, belum mau gitu terjun ke berkecimpung di dunia nulis ini. Iya masih belum ada sih Kak. Nah, sebentar, Kak. Nah, Kak Gabriel, Kak Ana ini, kakak udah punya pacar apa belum nih kira-kira nih? Masih belum Oh, Kak. masih belum. Oke, baik. Tapi tadi di antara 10 buku itu ada kisah romans nggak sih, Kak? Yang bertema romans. Romance ada cuma satu sih yang Hai Namaku Gandari itu yang buku Heeh. kedua. Oh, buku Mm-mm. kedua itu. Oke. Itu tentang sepasang kekasih kah? Ya, kayak sepasang kekasih. Oh, bukan gitu sih, Kak. Jadi awalnya tuh lebih ke masalah Mm-mm. seorang anak yang bernama Gantari ini. Dia itu punya, let's say, beban hidup gitu kan. Dia tuh anak broken home gitu. Dan di Oh. sini saya cuma mau menunjukkan gimana sih sosok Gantari ini tuh dia bisa jadi sampai wanita yang sukses. Mm. Bahkan nanti di ending juga ada love story juga sih, Kak. Oh, seperti itu. Baik. Berarti ini kisah perjalanan seorang wanita ya. Ya, dari Iya, kayak gitu, keluarga Kak. yang broken home ini gitu kan. Jadi ini bisa juga nih buat inspirasi ya buat teman-teman Guepedia nih. Siapa tahu nih buku-bukunya Kak Ana bisa relate banget sama kehidupan nyata kalian ya teman-teman Guepedia ya, bisa dibaca kan. Siapa tahu dapat motivasi juga. Terus tadi buku keduanya tentang kisah perjalanan seorang wanita yang mungkin yang sedang mencari jati diri ya kayak hingga sukses gitu ya. Iya, bener banget. Ini bisa dijadiin inspirasi nih ya buat para wanita ya, para wanita-wanita nih. Ya kayak kalau sebenarnya untuk sukses itu tidak ada halangan ya Kak, asal kita mau mencoba dan belajar. Iya, dan nggak boleh pantang menyerah sih. Kita Iya, nggak langsung. jangan jangan Heeh, menyerah. kalau kita ada beban masalah gitu, kita Hmm, nggak boleh langsung nyerah, terus depresi. Kita harus berusaha gimana ya caranya supaya hmm. kita ini bisa keluar dari masalah ini gitu. Iya betul banget. Tapi kakak pernah nggak sih ngalamin
di mana kakak ini misal udah capek gitu, misalkan capek sama hidup atau stres gitu. Nah, kakak tuh ngatasinnya gimana tuh, Kak? Kalau saya sendiri sih lebih ke nenangin diri dulu. Terus waktu kita tuh lagi stres, jangan mengambil keputusan, takutnya nanti kita menyesali di akhir. Dan yang pasti sih ya doa aja sih, Kak, Iya. tentang masalah yang pengen kita alami gitu. Betul banget. Iya, oke. Oke, Kak Ana. eh, Kak, nanti ini akan aku share di YouTube, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Iya, Kak. aku share di YouTube nih. Jangan lupa juga nih buat teman-teman Guepedia, jangan lupa di subscribe YouTube ya Guepedia, di like, comment, and share. Ini buat Kak Ana juga bisa promosiin ya ke teman-temannya nih nanti kalau sudah ditayangkan di YouTube nih ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-temannya Kak Ana juga ya. Siapa tahu temannya Kak Ana nih, aku mau deh kayak Ana nih menulis gitu kan ya, siapa tahu kan ya, jadi hobi menulis juga ya Kak. Jadi punya teman barengan nih, jadi kalau ngobrol klop gitu ya Kak ya. Iya, Kak. Iya betul banget. Nah, nanti kan akan aku share di YouTube pastinya juga untuk sharing-sharing kepada teman-teman gue pedia semuanya nih untuk nambah wawasan baru, pengalaman baru dan untuk yang hobi menulis ya yang mungkin belum tahu gitu ya atau bingung mau nerbitin naskahnya di mana dan mau mencari yang gratisan ya biasanya orang-orang Indonesia ini sukanya yang gratisan atau promo-promo gitu ya Kak ya. Nah, ini bisa banget langsung nih kalian ya terbitin naskah di Guepedia karena pastinya mudah, gampang, dan fleksibel, dan gratis juga. Nah, ini kan aja udah sampai 10 buku ya. Kan tadi bilang juga prosesnya cepat, gampang, mudah. Nah, ini bisa buat teman-teman semuanya nih, teman-teman Guepedia nih jangan bingung lagi. Nah, langsung aja nih bergabung dari bagian Guepedia ya, bisa terbitin naskah di sini secara gratis. Dan pastinya untuk terbitin naskah di Guepedia ini ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, Kak Ana, aku mau bilang terima kasih banyak nih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di sesi ini ya Kak ya. Iya, sama-sama, Kak. Saya juga Ya, terima kasih. oke, terima kasih banyak nih. Semoga Kak Ana ini sehat-sehat selalu, sukses terus ya Oh, sekolahnya amin. ya Sukses juga kan. buat Iya, Kakak. siap. Ini ngomong-ngomong mau lanjut ya Kak, lanjut kuliah ya, habis SMA nih. Oh iya dong. Iya pasti, oke. Semoga bermanfaat ya ilmu-ilmu yang kakak punya untuk semuanya nih buku-buku yang kakak terbitin nih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya, Oke amin. Kana, Terima kasih, Kak. akhir kata mohon maaf dari aku bila ada kesalahan kata atau omongan yang tidak enak ya Kak didengar karena kita juga manusia ya Kak, manusia manusia biasa ya tidak ada yang sempurna. Iya, Iya. Kak. Saya juga Oke. minta maaf apabila ada Iya. kesalahan kata. Iya kan. Nah, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak ya. Semoga Kak ya sehat Ya, terima selalu, kasih, sukses Kak. selalu. Terima kasih Kak. Sampai jumpa kembali Ya, ya Kak sampai ya. jumpa. Oke.